bos-bosku dimanapun berada. Semoga kita diberi kesehatan dan kenikmatan, yang sakit diberikan kesembuhan. Kali ini saya akan membuat atau menjawab dalam bentuk video beberapa pertanyaan teman-teman teknisi teman-teman calon teknisi. Banyak yang mengatakan bahwa kalau laptop yang mati total itu apa yang perlu dicek pertama kali, dan menggunakan alat apa, dan bagaimana metode, dan dikasih contoh kalau bisa. Nah, sekarang saya buatkan video, dan teknik ini untuk semua laptop, bukan hanya di laptop Acer yang saya pegang ini, tetapi untuk semua laptop itu bisa diterapkan. Nah, saya pertama-tama alat dulu, alat apa yang harus digunakan. Yang pertama adalah alat AVO ini. Jadi AVO ini adalah pendukung atau alat utama yang wajib dimiliki oleh seorang teknisi, baik teknisi laptop maupun teknisi elektronika lainnya gitu. Nah, AVO ini nantinya akan difungsikan untuk mengecek apakah tegangan ada, apa tidak ada, dan kita bisa mengecek apakah tegangan dari A ke B tidak putus jalurnya gitu. Nah, apa yang harus dicek dan di mana yang dicek? Nah, untuk teman-teman, yang pertama kali dicek adalah di bagian jacknya. Pertanyaannya, kalau laptop mati total, apakah tegangan utama sudah masuk? Jadi tegangan utama masuk itu ada di jacknya. Jacknya itu ini. Jadi semisal teman-teman akan mencolok cas, ini cas laptop. Saya akan mencolok cas seperti ini. Nah, dalam kondisi mati total, kita tidak bisa tahu apakah casnya sudah masuk apa tidak. Kalau itu, nah, ini masuk. Kenapa? Karena ada LED-nya. Tapi kan tidak semua laptop itu ada LED-nya. Dan walaupun masuk, tetapi tegangan utama apakah sudah masuk ke mesin? Nah, itu belum tentu. Jadi bisa jadi di sini masuk, tetapi untuk ke mesin, ke berbagai blok mesin itu belum tentu. Jadi apa yang harus diperhatikan adalah kita menentukan titik pengecekan pada PIN. PIN itu titik pengecekan awal. Contoh saya tuliskan di sini. Jadi saya gambarkan teman-teman, ini untuk semua laptop. Jadi umpamanya di sini jack. Setelah jack itu akan melewati pada umumnya biasanya FET. FET ini adalah MOSFET ya. Kodenya PQI. Kaki 1, 2, 3 adalah menyatu nyambung, kaki 4 berpisah, dan kaki 5, 6, 7, 8 itu nyambung. Dan dia biasanya ke sini. Ada MOSFET lagi. Setelah itu dari MOSFET, nah di sini ada resistor. Resistor itu dia berfungsi sebagai PIN. Resistor ini sebagai PIN
atau fuse atau titik pengecekan awal. Nah, di mana dicek tegangannya? Itu langsung di titik ini. Langsung di titik PIN-nya. Nah, di sini umpamanya tegangan adaptornya kan 19 volt. Jadi kita masukkan 19 volt dengan mencolok adaptornya, otomatis di sini titik pengecekannya itu akan 19 volt. Jadi kadang-kadang di sini itu ada 19 volt. Tapi di sini hilang. Di sini hilang 19 voltnya. Jadi yang penting adalah kita pengecekan di titik ini. Gitu. Ini ada banyak pertanyaan masuk yang teman-teman yang calon-calon teknisi yang masih pemula yang mau belajar jadi teknisi tanpa kursus, itu bisa belajar otodidak dengan melihat beberapa video atau sharing sesama teknisi yang sudah berpengalaman. Nah, ini sedikit saya jawab. Untuk titik pengecekannya itu ada di bagian PIN. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan titik PIN tanpa menggunakan skema. Nah, itu menggunakan AVO bisa. Nah, di AVO itu ada dua kabel. Itu ada dua kabel warna hitam sama kabel warna merah. Nah, kabel warna hitam umpamanya kita ngecek dari mana ke mana, umpamanya dari sini 19 volt. Terus 19 volt ini itu nantinya kemana kan kita belum tahu. Nah, di sini kita bisa mengecek menggunakan AVO. Kita menggunakan AVO dengan metode bus. Nah, metode bus itu ketika dinyentuhkan dia akan bunyi kayak gini. Nah, dia akan bunyi. Nah, jadi kalau dia satu jalur umpamanya dia akan bunyi. Contoh ini kemana kita mencoba mencari titik PIN. Jadi kita mencari letak PIN di setiap mesin itu di mana, karena setiap laptop itu berbeda-beda letak PIN-nya. Tetapi teknik yang mudah dan cepat hanya menggunakan satu AVO. Itu caranya cukup simpel. Yang pertama adalah kita setting AVO-nya ke metode bus. Bus itu ketika disentuhkan dia akan bunyi kayak gini. Nah, bunyi. Nah, tekniknya adalah ini jack. Ini jacknya. Mohon maaf, kayaknya harus dua tangan, cuman tidak ada yang pegang kamera saya. Jadi mohon maaf videonya kayak goyang mungkin. Nah, di sini ya. Di sini ya titik keluarnya tegangan 19 volt ya. Di sini itu kita cari tahu dia kemana. Itu dia kemana. Nah, yang satu jalan. Nah, di sini bunyi. Berarti dari jack ini itu masuk ke kaki sebelah sini. Mana yang menandakan AVO sudah bunyi. Nah, setelah itu dari sini, karena MOSFET ini dia sebagai penerus tegangan, dia P channel sebagai penerus tegangan, maka tadi dari sini masuk ke sini. Setelah itu dari sini akan keluar di sini. Pertanyaannya adalah dari sini kemana lagi? Nah, itu kita pakai ini lagi, cek simpan di sini. Setelah itu jalan lagi, bisa dilihat. Jalan lagi kemana dia? Nah, ternyata dia masuknya ke sini.
Tuh, jadi tegangan 19 voltnya itu dari sini masuk ke sini, setelah itu lewat sini masuk ke sini, setelah itu otomatis kan lewat sini. Nah, pertanyaannya adalah kita cek di mana lagi dia. Tekniknya kalau tidak tahu tinggal dikasih gini nih. Yang pada intinya adalah kita hanya mencari dua komponen ini. Biasanya pada umumnya dia akan melalui dua MOSFET model kayak gini. Setelah itu kita cari PN-nya di mana. Nah, ini bunyi. Jadi ini sudah ketemu, dia adalah PN. Ini PN-nya nih. PN-nya, resistornya atau fuse. Nah, jadi letak dari sini tadi masuk 19 volt lewat sini, setelah itu lewat sini, dan sini ke sini, dan sini ke sini, dan sini masuk ke sini. Jadi titik pengecekannya itu di sini, teman-teman. Jadi semua laptop baik tipe apapun itu, untuk sampai saat ini itu ada titik pengecekannya namanya PIN. Nah, inilah PIN-nya untuk di tipe laptop yang ini. Untuk tipe yang lain silakan pakai metode yang pakai AVO tadi, asalnya dari mana ke mana. Yang jelas carilah komponen yang kodenya resistor atau fuse. Ini kodenya nih. Kalau angkanya ini jangan dilihat, ini saja kodenya. Nah, pertanyaan adalah di sini kita mengecek saatnya. Pengecekan terakhir itu adalah pengecekan langkah awal saat laptop dalam keadaan mati. Itu kita ngecek apakah tegangannya sudah masuk di mesin untuk masuk ke distribusi laptop. Jangan sampai dia masuk hanya sampai di jack saja, tetapi tidak masuk sampai di PIN. Nah, sedangkan itu paling penting itu adalah sampai di PIN-nya dulu. Nah, setelah itu kita tadi posisinya di sini. Kita akan men-setting ke 60 volt DC. Jadi ini simbolnya Voltec DC. Ini simbolnya Voltec DC. Kenapa 60 volt? Karena tidak ada 20 volt. Yang ada hanya 6 volt. Nah, sedangkan yang kita mau ngecek adalah 19 volt. Sedangkan kalau kita ngecek setting 6 volt, maka dia tidak akan kebaca karena tegangannya 19 volt dari cas. Di sini hanya bisa maksimal 6 volt, maka kita naikkan 60 volt. 60 volt, setelah itu kita ngecek titik PIN-nya. Nah, di sini ada 19 volt. Nih, 19 volt. Berarti menandakan laptop ini harusnya sudah bisa harusnya nyala. Ya, tegangan utamanya maksudnya nyala, ada tegangan utamanya. Jadi kita lanjut ke pengecekan lain-lainnya. Tetapi untuk pengecekan awal itu harus di titik PIN-nya. Nah, ini nyala. Jadi teman-teman, kalau umpamanya di sini hilang tegangannya, umpamanya hilang di sini. Nah, oke. Kita akan membahas di video selanjutnya. Kita akan membahas video selanjutnya bagaimana ketika tegangan di sini 19 volt itu hilang. Kita akan membahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa ikuti video kami, jangan lupa subscribe channel kami sehingga tidak ketinggalan video-video lainnya, karena video ini akan saya pastikan ada video lanjutannya. Untuk teman-teman yang mau jadi teknisi, jangan pesimis, jangan putus asa. Kita akan belajar sama-sama di video di channel ini. Silakan klik subscribe teman-teman untuk melihat video-video lainnya dan untuk menunggu video-video lanjutannya. Oke. Semoga niat belajarnya tetap optimis sehingga bisa jadi teknisi juga. Dan teman-teman yang pemula yang mau ngecek laptopnya kok tiba-tiba itu bisa pakai AVO. Untuk AVO-nya AVO, yang penting AVO itu bisa kok, insyaallah bisa. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore.
So